Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Selasa 12 Juli 2022, terangkum dalam Sumiko News. Sidang kasus korupsi dana bos untuk judi online oleh terdakwa Febri Susanto, oknum kepala SMA 1 Mengekau Ilir, Kabupaten Oku Selatan, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Palembang Selasa 12 Juli. Sidang kali ini Majelis Hakim Tipikor Palembang mengagendakan pembacaan pembelaan secara tertulis dan dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa Supendi SHMH. Di hadapan Majelis Hakim Tipikor Palembang diketuai Efrata Hatarigan SHMH, penasihat hukum terdakwa Supendi SHMH pada intinya meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim Tipikor Palembang atas tuntutan 5 tahun pidana penjara oleh JPU Kejari Oku Selatan. Supendi saat bacakan pledoinya memohon sekiranya majelis hakim dapat menjatuhkan vonis seringan-ringannya kepada terdakwa Febri Susanto karena terdakwa di persidangan telah mengakui perbuatannya serta telah meminta maaf kepada masyarakat. Selain itu, Supendi juga memohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Mendengar pledoi yang disampaikan, Kasipitsus Kejari Oku Selatan Wawan Kasih Menjuntak SHMH sebagai penuntut umum menjawab tetap pada tuntutan 5 tahun penjara. Wawan saat diwawancarai usai sidang mengatakan karena memang pada saat penyidikan kasus ini terungkap, pihaknya meyakini terdakwa terbukti telah menyelewengkan dana bos senilai 350 juta untuk keperluan pribadi, diantaranya digunakan untuk bermain judi online. Terdakwa Febri Susanto dituntut oleh Jaksa Penuntut Kejari Oku Selatan pada Selasa 5 Juli dengan pidana 5 tahun penjara karena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana bos tahun anggaran 2019 sampai 2020, lebih kurang senilai 354 juta. Terdakwa Febri Susanto dijerat melanggar pasal 2 ayat 1 J pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Selain itu, terdakwa juga dituntut dengan pidana tambahan berupa wajib mengganti uang kerugian negara lebih kurang 354 juta. Apabila dinyatakan harta benda milik terdakwa tidak mencukupi untuk mengganti kerugian negara tersebut, maka diganti dengan pidana tambahan selama 2,5 tahun penjara. Dijelaskan dalam dakwaan bahwa penyelewengan dana bos yang dilakukan terdakwa yakni di tahun 2019. Ada dana bos afirmasi senilai 202 juta, kemudian di tahun 2020 bos reguler 284,5 juta, lalu PSG triwulan 1 dan 2 78,9 juta. Selain disangkakan melakukan penyelewengan pengelolaan dana bos afirmasi 2019, dana bos reguler dan dana PSG tanpa melibatkan tim bos. Terdakwa juga menggunakan dana tersebut tidak sesuai peruntukan yang tertuang dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Kemudian juga tersangka merekayasa dokumen SPJ yang dibuatnya seolah-olah telah sesuai peruntukan. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Sumsel meminta dukungan pemerintah Kota Palembang untuk memfasilitasi acara perkemahan Bakti Saka Bayangkara tingkat nasional tahun 2022 di Bumi Perkemahan Gandus pada tanggal 13 sampai 18 November 2022. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo usai menerima audiensi pengurus Pramuka Kuarda Sumsel di Rumah Dinas Wako pada Selasa 12 Juli mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh dalam kegiatan acara Pertikaranas tahun 2022. Harno menerangkan selain meminta dukungan fasilitas acara perkemahan, Gerakan Pramuka Kuarda Sumsel juga meminta asrama, jalan, air untuk segera difasilitasi. Harno juga mengatakan dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan terkait acara ini. Dia juga mengajak Kepala Kuarda Sumsel untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dalam kegiatan apapun guna untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Palembang. Sementara itu, Ketua Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Sumsel Riza Falevi menambahkan,
akan mengundang seluruh gerakan pramuka se-Indonesia serta menteri dalam kegiatan acara Pertikaranas. Nabang, Sumeko TV melaporkan. Gubernur Sumsel Hadji Harmandiru mengajak semua organisasi perangkat daerah kembali menggencarkan Sumsel mandiri pangan ke semua lapisan masyarakat di Sumsel. Gubernur Sumsel Hadji Harmandiru mengajak masyarakat untuk bisa mengelola semua jenis tumbuhan yang dapat menghasilkan. Hal ini juga bertujuan agar dapat merubah mindset dari konsumtif menjadi produktif dan diharapkan menjadi kesinambungan dalam komoditas pangan. Deru juga menuturkan program ini juga diharapkan tidak kalah dengan daerah lain dan dapat dicontoh bagi provinsi lain di Indonesia. Dengan adanya program SMP ini, masyarakat akan mudah untuk mengubah mindset dari konsumtif jadi produktif. Untuk itu, Deru meminta agar semua OPD dapat membantu mensukseskan dan menggencarkan SMP. Baik itu pemerintah daerah, bupati, dan wali kota yang ada di Sumsel ikut membantu menyegerakan dan menggencarkan kepada masyarakat. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Persatuan Artis Seniman Komedi Indonesia Kota Palembang bersama pemerintah Kota Palembang akan menggelar Lambidaro Festival Komedi. Ketua Paski Kota Palembang Ridwan Effendi mengatakan, Lambidaro Festival Komedi merupakan pergelaran lomba komedi dalam rangka merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Bertujuan untuk menyalurkan minat dan sebagai ajang pencarian bakat talenta komedi baru di Kota Palembang. Lambidaro Festival Komedi terdapat beberapa kategori perlombaan seperti stand up komedi, lawak individu, dan lawak grup. Dapat diikuti peserta dari berbagai kalangan mulai dari pelajar, mahasiswa, dan umum yang rencananya akan digelar pada 17 atau 18 Agustus. Ridwan juga menambahkan saat acara Lambidaro Festival Komedi juga akan dilangsungkan pelantikan pengurus Paski Kota Palembang. Sementara itu, Wali Kota Palembang Hadji Harjoyo menyambut baik kedatangan Paski Kota Palembang untuk audiensi mengenai Lambidaro Festival Komedi. Selain untuk mencari talenta baru, juga sebagai hiburan untuk masyarakat Kota Palembang. Denny, Sumeko TV melaporkan. Dinas Pendidikan Kota Palembang mulai memberlakukan belajar tatap muka 100% untuk seluruh sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama pada Kamis 14 Juli. Kepala Dinas Pendidikan Palembang Ahmad Zulinto menuturkan kondisi Palembang sudah aman untuk belajar tatap muka 100% di seluruh sekolah. Pihaknya akan memeriksa ke lapangan dan mengadakan sidak pada Kamis nanti. Walaupun sudah diberlakukan belajar tatap muka dan COVID-19 tidak ada, tetapi harus tetap waspada. Untuk persiapan prokes sekolah harus lengkap yakni memakai masker, mencuci tangan, dan hand sanitizer. Zulinto menghimbau kepada guru untuk tetap memperhatikan anak-anak didiknya. Jangan sampai lengah apabila ada anak-anak sakit dan mencurigakan, dianjurkan segera diistirahatkan dan melakukan pengobatan di rumah sakit. Denny, Sumeko TV melaporkan. Unit Reskrim Polsek Pelaju Palembang meringkus 2 pelaku penodongan terhadap 2 karyawan PT PNM di Jalan Kapten Abdullah, Kecamatan Pelaju, Palembang, Selasa 7 Juni, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka penodongan terhadap karyawan PNM diamankan di rumahnya masing-masing Senin 11 Juli, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Pelaju AKP Firmansyah didampingi Kanit Reskrim Ibda Okta Kuncoro menerangkan, penodongan berawal dari kedua korban Fitriyanti 20 tahun dan Noba 20 tahun menagih pembayaran pinjaman PNM sebesar 2,8 juta terhadap kedua tersangka. Kemudian sekitar 15 menit duduk, kedua tersangka langsung menodongkan pisau kepada kedua korban dan mengambil tas yang berisikan 1 unit handphone merek Samsung A12 warna biru serta barang-barang lainnya. Selain kedua tersangka, polisi juga turut mengamankan bukti yakni 1 unit handphone merek Samsung A12 warna biru, 1 pisau bergagang plastik warna hijau. Atas ulahnya kedua tersangka dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Tersangka Luki mengaku perbuatannya menodong dan tersangka Agus juga mengambil barang-barang korban. Penodongan dilakukan lantaran kepepet karena hutang sudah jatuh tempo. Denny, Sumeko TV melaporkan.
8 koperasi terbaik di Kabupaten Ogan Ilir mendapatkan penghargaan dari Pemkab Ogan Ilir pada peringatan Hari Koperasi ke-75 tahun. Prosesi penyerahan penghargaan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Ogan Ilir, Nur Samsu di Sentra IKM Desa Tanjung Dayang, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Selasa 12 Juli. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir, Tapip, mengatakan ada beberapa penilaian yang dilakukan untuk menentukan koperasi berprestasi atau tidak. Antara lain terkait organisasi, tata laksana dan manajemen produktivitas serta manfaat dan dampaknya. Ada 3 kategori koperasi yang diberikan penghargaan, yakni koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, dan koperasi produsen. 8 koperasi terbaik yang mendapatkan penghargaan yakni Koperasi Wanita Bunda Sejahtera, Desa Belanti, Kecamatan Tanjung Raja, KSP Agro Mitra Makmur Sukamulya, Kecamatan Indralaya Utara, dan Koperasi Karyawan Prima Sejahtera PT SPF di Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara. Kemudian untuk kategori koperasi konsumen terdiri dari Koperasi Pegawai Negeri Mawana di MTSN Negeri 1 Tanjung Raja, Koperasi Serba Usaha Pionir Desa Meranjat, dan Koperasi Serba Usaha Besi Emas Desa Tanjung Pinang 1. Sedangkan untuk kategori produsen diraih oleh Koperasi Ulak Kerbau Sejahtera dan Koperasi Serba Usaha Perhiptani Ogan Ilir Desa Tanjung Seteko Indralaya. Nur Samsu mengatakan di Ogan Ilir terdapat 80 koperasi yang aktif. Sejauh ini kinerja dari koperasi-koperasi tersebut sudah berjalan dengan baik. Eti, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Sumeko Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.